Wah, si Kancil marah sekali. Dia bingung kenapa banyak penduduk yang mencoba menangkapnya. Bagaimana dia harus melarikan diri? Mereka lebih cepat, mereka banyak. Kancil dianggap mencuri ketimun. Tapi apakah dia benar-benar mencuri ketimun? Berita itu pun terdengar oleh seorang raksasa bernama Kalarahu. Aku dengar ada air yang bernama Tirta Amerta dan bisa membuatku menjadi abadi. Sejarah dongeng itu, ini penelitiannya belum ada yang tepat banget ya. Ini ada dua nih, satu sumber-sumber ceritanya, satu lagi adalah cara-cara berceritanya. Ada cerita-cerita yang asli dari Nusantara, dari beragam daerah, tapi juga ada cerita-cerita yang dibawa dari banyak daerah yang lain. Nah, misalnya sesederhana yang seru ini aku pelajari dari Mbah Lejar namanya. Dia salah satu guru bercerita. Dia khusus pendalang cerita Kancil di Jogja, almarhum sekarang udah Mbah Lejar. Nah, beliau sempat ngajarin bahwa si Kancil itu ternyata bukan cerita asli dari Nusantara nih, termasuk dari Melayu misalnya, dari tanah Melayu. Itu dibawa oleh pedagang-pedagang dari Timur Tengah, dari daerah Gurun. Nah, ketika mereka datang, pasti mereka butuh dekat dengan masyarakat lokal. Motifnya macam-macam, antara karena memang ya mau dekat untuk kedekatan personal, karena senang dengan dunia anak-anak, mengisi waktu luang, atau untuk menarik simpati supaya proses bisnisnya lebih mudah nih gitu. Jadi deketin anak-anak supaya keluarganya dapet gitu. Bapak ibunya bisnisnya nanti ke mereka gitu. Atau mereka ada misi untuk menyebarkan budaya mereka juga. Nah, salah satu yang dipergunakan adalah lewat cerita. Mereka menemukan cerita-cerita yang mereka bawa itu ada beberapa karakter yang nggak cocok nih di sini karena nggak kebayang. Jadi salah satunya adalah cerita tentang kelinci gurun. Tokoh karakter yang kecil, mungil, dia trickster, istilahnya trickster tuh kecil, mungil, cerdik untuk memperdaya lawan yang lebih besar dan lebih kuat tubuhnya, karakternya dibandingkan dia. Jadi trickster, memperdaya karakter lain. Nah, kelinci gurun ini, waktu diceritain ini nggak kena nih. Kita dicarilah kira-kira tokoh apa, karakter apa yang ada di tempat mereka singgah itu dan bisa langsung cocok karakternya dengan kelinci gurun itu. Ketemu si Kancil. Karena nggak ada batasan penyebaran sebuah cerita itu. Kalau cara-cara berceritanya, ini setiap suku dengan adat dan budaya yang berbeda, mereka punya bentuk-bentuk cerita tradisi yang beda-beda nih, yang kaya banget. Ada yang modal tepuk tangan dengan adat tertentu, ketukan sambil dinyanyiin, ada yang pakai alat musik, ada yang gerakan tarian gitu. Bahkan ada yang bercerita pakai motif-motif di tenunannya, dan itu bisa diceritakan. Dongeng kalau buat anak-anak itu pengaruhnya banyak banget.
Jangan anak-anak, orang dewasa yang bercerita itu juga pengaruhnya luar biasa. Nah, kalau buat anak-anak yang mendengarkan, satu itu rekaman sejarah sebenarnya. Kalau misalnya sesederhana satu keluarga berkumpul, satu komunitas itu berkumpul gitu. Nah, ketika ada yang cerita, itu udah jadi mereka mendapatkan rekaman sejarah dari kakek nenek buyutnya yang sebelum-sebelumnya nih. Jadi ketika kita sering bercerita tentang cerita rakyat dari daerah asal-usul keluarga kita, maka anak-anak akan mengenal lebih banyak tentang, oh aku sebagai orang Jawa tuh begini, oh aku sebagai anak Dayak itu ternyata begini ya, leluhurku tuh dulu begini ya. Ketika kita lebih mengenal banyak melalui cerita, maka kita jadi lebih tahu dan jadi lebih dekat akhirnya. Jadi satu itu rekaman sejarah istilahnya. Terus kedua udah pasti bonding lah, kedekatan antara si pencerita dengan si anaknya, antara orang tua dengan anak-anaknya, kakek nenek dengan cucu-cucunya gitu. Jadi satu komunitas itu bisa lebih kuat di situ. Zaman dulu, ilmu pengetahuan itu belum bisa dijelaskan secara ilmiah. Misalnya, kenapa ini ada api? Kenapa ada petir dari atas, terus kena pohon, apinya terbakar? Ini apa ini? Ini siapa yang bikin? Gitu. Karena belum ada yang bisa menjelaskan secara ilmiah, ini ilmunya gimana. Jadi ada orang-orang yang memiliki kecerdasan lebih, yang memiliki sensitivitas sosial yang lebih baik. Jadi akhirnya dibikinlah sebuah cerita. Motifnya juga macam-macam sih, bisa jadi karena keidean aja, oh dibikinin cerita kayaknya seru nih, dibikinin cerita gitu. Tapi kebanyakan memang untuk membuat masyarakat lebih tertib. Jadi akhirnya dibikinlah cerita, oh ini ada dewa yang tinggal di tempat yang lebih tinggi dari kita, yang kemudian disebutnya langit. Nah dia punya kekuatannya adalah tongkat yang berisi petir. Jadi kalau dia marah, dia bisa menghentakkan itu dan kemudian petirnya akan mengenai pohon. Ketika itu belum bisa dijelaskan oleh pengetahuan, dibikinlah cerita. Dan kemudian itu jadi legenda, jadi cerita rakyat. Dongeng ini kalau bisa gue bilang ini sekarang ada dua nih. Satu, dongeng tradisi atau penuturan cerita tradisi yang tradisional, yang dia lebih kuat akar budayanya dan dipelajari turun-temurun nih. Dan ini di setiap daerah punya ciri khas yang beda-beda gitu. Misalnya yang tadi aku sebutin tuh, di Aceh ada didong gitu kan. Kemudian di Makassar ada sinrilik, di Jawa itu banyaklah pedalang dan lain-lain. Dalangnya pun macam-macam kan. Wayang kulit, wayang golek, wayang suket, dan lain-lain gitu. Ciri khasnya beda-beda cara penuturannya. Banyak mempergunakan alat bantu yang memang secara tradisi diajarkan turun-temurun. Banyak mempergunakan bahasa daerah, dialeknya, lagu-lagu nyanyian daerah. Folklornya itu lengkap banget tuh di situ. Nah, satu lagi itu ada dongeng modern, disesuaikan dengan ketertarikan anak sekarang. Jadi ada versi-versi baru dari cerita itu. Ada yang diubah, ada yang karakternya ditambah, ada yang endingnya berubah gitu. Jadi ada versi-versi baru dari cerita-cerita rakyat. Cara-caranya selain banyak mempergunakan bahasa Indonesia, banyak mempergunakan alat bantu yang baru. Misalnya pakai boneka tangan yang baru sekarang, pakai wayang-wayangan tapi lebih berwarna-warni dan gambarnya lebih animated lah gitu. Ada juga yang pakai tarian, pakai lagu-lagu yang lebih modern gitu. Paraden nih. Paraden, atau kalau itu kan nama ininya ya, nama tokohnya. Nama aslinya itu Pak Suyadi. Pak Suyadi. Beliau itu sebenarnya seniman yang berkembang awalnya itu dia di akademisi sebenarnya. Dia kuliah di ITB, jadi dosen kemudian, dosen animasi, dosen seni rupa, dosen desain, ngajar di mana-mana. Tapi karena memang kecintaannya di dalam dunia cerita, dia belajar ngedalang juga.
Jadi akhirnya dia mengembangkanlah si Unyil itu. Dia bikin Unyil, dia bikin buku, dia bikin lagu anak, dia bikin cerita. Nah, Paraden itu selain dia bikin Unyil dan kemudian dijadiin animasi, dia juga ngedongeng langsung sebagai karakternya si Paradennya itu. Itu dia ngajak Pak Oga, terus kemudian ada Unyil si anaknya itu, ada Pak Ableh gitu-gitulah dan lain-lain. Nah, tokoh-tokoh itu dia kembangkan. Ada juga yang dikenal Kaseto, kemudian Kaseto bikin karakter-karakter sendiri gitu. Selain ada muatan psikologis yang kuat banget tuh sama Kaseto ya, karena latar belakangnya beliau adalah psikolog. Ada Kak Kusumo kemudian bikin karakter sendiri namanya Gasa, Garuda Perkasa. Sampai ada generasi-generasi yang anak-anak sekarang. Karena sekarang dunia pendidikan, sekolah, perpustakaan, dinas-dinas pendidikan, atau kalangan komersil, mereka kemudian banyak yang mengangkat ini juga, kegiatan mendongeng. Di Kayangan, tempat tinggal para dewa, ada telaga bernama Telaga Kahuripan atau Telaga Kehidupan. Di sana ada air yang bernama Tirta Amerta. Tirta Amerta ini mempunyai khasiat, siapapun yang meminumnya akan hidup abadi. Terus berita itu pun terdengar oleh seorang raksasa bernama Kalarahu. Aku dengar ada air yang bernama Tirta Amerta dan bisa membuatku menjadi abadi. Kalau Kalarahu ini, dia itu raksasa yang pengen menguasai dunia gitu. Jadi dia tuh pengen menguasai dunia, terus dia tuh pengen hidup abadi. Jadi makanya dia tuh pura-pura menjadi dewa untuk pergi ke atas langit tuh. Jadi dia tuh pengen minum. Nah, di atas langit itu tuh ada yang namanya air yang bisa membuat dia itu hidup abadi. Makanya dia tuh menyamar menjadi dewa yang kecil, berukuran kecil. Lalu dia itu mencoba tuh menyelidiki untuk cara mendapatkan airnya. Lalu saat ia mau meminum airnya itu, dia ketahuan sama penjaganya. Lalu akhirnya dia pun langsung dihajar dan dia pun langsung kayak mental ke langit gitu. Wah, dia mental ke langit dan dia pun marah. Karena dia marah, dia pun langsung memakan seluruh isi alam semesta. Dongeng itu karena kalau kita mendongeng itu kan kita bisa membahagiakan orang lain yang mendengarkan cerita kita kan. Dan juga aku tuh seneng banget kalau ngeliat orang itu seneng kalau misalnya mendengarkan cerita. Jadi dulu itu saat aku kecil, aku tuh sering banget diajak sama mama aku untuk pergi ke acara-acara dongeng. Jadi aku tuh dulu tuh sering banget nonton dongeng, terus juga melihat teman-teman mama aku dongeng dan juga melihat mama aku dongeng. Saat aku tidur, aku sering banget diceritain sama mama aku cerita dari buku cerita. Dan aku punya satu cerita nih yang aku suka banget. Saking sukanya, aku selalu minta buat dibacain tiap hari. Kalau nggak salah namanya itu Aku Belajar Hal Baru. Halo, dengan saya Aude. Aku akan menceritakan tentang hewan yang moncongnya panjang, giginya tajam. Jadi dulu saat kelas 2 SD atau aku waktu itu berumur 7 tahun, ada festival dongeng di sekolah, kayak festival literasi gitu. Jadi di setiap kelas itu harus diwakili satu orang minimal. Dan karena itu tuh aku tuh kayak merasa tertarik untuk ikut tuh, karena aku sering dulu ikut nonton-nonton gitu. Jadinya aku menarik kayak, "Bu, aku mau maju" gitu. Nah, karena itu pun aku tuh maju
untuk festival literasi, dan itu tuh ditonton dari kelas 1 sampai kelas 6, dan itu tuh bener-bener banyak banget. Jadi pas awal-awal tuh aku kayak malu, takut gitu kan. Terus kata mama aku, jangan takut karena nanti kalau naik panggung itu kan udah rasa takutnya udah hilang gitu kan. Jadi aku latihan terus tiap hari gitu. Dan pada saat hari hanya aku coba naik buat panggung dan bercerita tuh nyampe akhir. Waktu itu kebetulan aku cerita tentang gajah ya, tentang hewan gitu, tentang gajah. Lalu aku tuh awal-awal saat naik panggung itu tuh kayak takut, ciut, terus kayak malu banget gitu. Tapi saat setelah udah menceritakan itu, rasa malu, takut itu udah hilang. Jadi kayak enjoy dan senang aja gitu. Jadi kok, wah ternyata bener ya katanya kalau misalnya kita udah naik panggung itu tuh rasa takut dan itu tuh udah hilang, dan kepercayaan diri kita tuh langsung naik gitu. Waktu itu setelah itu tuh kayak diundang sama guru buat ikut acara-acara lain, kayak acara wisuda kakak kelas waktu itu kelas 6, terus acara lomba-lomba di kecamatan. Dan alhamdulillahnya waktu itu pas saat di lomba kecamatan itu aku tuh menang, dan akhirnya itu naik ke tingkat nasional. Walaupun di tingkat nasional belum menang ya, jadi karena itu pun aku belum nyerah dan aku terus tetap latihan agar bisa juara lagi. Kalau untuk pendidikan itu, aku tuh kan sering menceritakan kayak dongeng daerah gitu kan. Jadi kalau daerah itu kan kita bisa mengetahui banyak hal, kayak misalnya, oh ternyata ada ya budaya ini di daerah ini. Oh ternyata ada ya hal-hal cerita-cerita menarik di daerah ini. Jadinya aku tuh tahu banyak hal yang ada di daerah itu. Kayak misalnya baju-baju, terus kayak cerita daerah-daerah gitu, terus kayak misalnya lagu-lagu di daerah itu. Kan aku juga sering, dan juga ada cerita-cerita mitologi di daerah itu, dan juga kebudayaan. Dan juga kalau misalnya kalau kita mendongeng itu, kita tuh jadi tahu banyak kosakata lain gitu, jadi menambah kosakata lain. Jadi kalau kita mendongeng itu kan kayak tadi aku bilang, itu kita menambah kepercayaan diri. Jadi kalau dulu aku tuh saat kelas 1, 2, 3 itu tuh masih agak malu buat ngomong sama orang-orang baru, karena setiap kali naik kelas itu kan pasti kan teman-temannya baru tuh, jadinya masih takut gitu. Karena aku udah sering-sering waktu itu ikut acara dongeng, jadi rasa kepercayaan diri aku tuh naik. Jadi aku tuh kayak berani gitu untuk ngomong sama orang-orang yang belum dikenal. Harapan untuk orang-orang di sana itu bisa membaca buku lebih banyak, karena kalau kita membaca buku lebih banyak, kita itu bisa mendapatkan imajinasi yang lebih luas, dan juga kita bisa menjadi tambah pintar dan hal-hal lainnya. Pokoknya kalau dengan membaca buku itu kalian bisa mendapatkan imajinasi yang bagus dan juga luas.